Waalaikumsalam. Kedengeran nggak suaranya? Kedengaran ya, Bu? Kedengaran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan sesi yang tentunya akan menarik, yaitu bisik atau bincang psikologi. Hari ini saya psikologi 2017 akan mendampingi teman dinas spesial psikolog. Jadi beliau dosen di psikologi UNAS dan women dan juga sekaligus orang psikolog klinis. Membahas status kita. Saya persilakan. Oke, baik. Uh, Terima kasih ya. Program bisik, bincang psikologi ya, yang udah mengundang saya untuk bisa berbagi. Kita semua masih bisa ngobrol-ngobrol ya, masih bisa berbincang-bincang ya di tengah pandemi ini yang ya sedikit banyak pandemi menuntut kita untuk melakukan penyesuaian diri ya. Itu sudah diminta untuk melakukan tes ya, rapid test. Nah, itu juga menyesuaikan diri kembali ya. Nah, itu kenapa? Karena tidak sedikit dosen yang dites, kemudian karena banyak interaksi sebelumnya jadinya cemas, jadi deg-degan ya, walaupun dosennya dosen psikologi loh. Iya, tetap cemas. Jadi memang pandemi ini menuntut banyak kita untuk bisa melakukan adaptasi ya. Nah, kenapa begitu? Kenapa kira-kira seperti itu? Karena siapa yang pernah mengalami pandemi? Nggak ada ya. Ya, jadi generasi yang 70-an tahun sekalipun, yang bapak saya sekalipun itu nggak pernah, belum pernah merasakan yang namanya pandemi. Nah, uh, dari segi kesehatan fisik ya, tapi juga banyak hal ya, dari kesehatan psikologis, dari pekerjaan ya, ekonomi ya, kemudian hubungan keluarga ini juga terdampak pandemi ya. Kemarin itu saya sempat diundang ya untuk membicarakan tentang pandemi kok malah membuat keluar ya gitu. Padahal kan harusnya kalau selama ini yang dipikirkan harusnya kalau kita sering bertemu di rumah aja gitu ya istilahnya harusnya kan makin dekat ya. Semakin sering berinteraksi semakin dekat. Nah, tapi jangan lupa bahwa ketika kita berinteraksi juga itu dan orang tua itu akhirnya semakin paham tentang anaknya dan akhirnya juga menemui bahwa wah ternyata ekspektasi saya sama anak nggak apa ya, tidak seperti yang selama ini saya bayangkan gitu ya. Kalau dia taunya anaknya pulang sekolah, habis itu dia stay di rumah gitu ya, kayaknya diam-diam aja, besok ke sekolah lagi, pulang rumah dulu ya,
pandemi ini menuntut kita melakukan banyak sekali penyesuaian. Anda yang mahasiswa-mahasiswa suka kongko-kongko, ya, ini juga menuntut penyesuaian kan? Nah, Anda yang biasanya suka kumpul-kumpul, ya, ya kan? Nah, Anda yang suka kumpul-kumpul, ya, udah pada kangen jalan-jalan gitu ya. Nah, itu. Jadi ini benar-benar ya menuntut kita untuk bisa membangun ya banyak aktivitas baru ya. Oh, udah ada yang komen, iya Bu katanya, iya benar ya. Jadi yang biasanya ya kan, nah yang biasanya bisa hangout sama temennya ya, yang mau nonton bioskop, tenang, 29 Juli bioskop buka kok ya gitu. Tapi tetap aja, walaupun kita bisa aktivitas, tetapi tetap saja berbeda ya. Nah, makanya disebut dengan new normal. Walaupun banyak sekali orang yang tidak terlalu paham sebenarnya new normal itu apa gitu. Jadi sebenarnya Anda, kita semua bisa tetap melaksanakan aktivitas, tapi dengan membangun kebiasaan baru. Nah, tadi saya udah bahas, jadi bahwa kalau kita selama pandemi ini, stresnya tentu banyak ya, karena dia berdampak pada banyak hal. Nah, terus bagaimana dengan orang-orang yang terdampak secara ekonomi gitu ya? Saya kemarin ngobrol-ngobrol dengan reseller, dia resellernya itu masih muda banget, umurnya 16 tahun, 16-17 tahun gitu. Terus dia curhat gitu ya, biasanya omsetnya itu sudah bisa sampai 10 jutaan. Ini reseller loh ya, bisa sampai 10 jutaan sebulan gitu. Ini akhirnya membawa pembelajaran baru bagi dia, bahwa tidak ada situasi yang betul-betul bisa settle ya. Artinya kita betul-betul juga harus punya banyak alternatif ketika misalnya tentang ekonomi, kita harus punya banyak alternatif. Kita nggak bisa punya berpegangan hanya pada satu saja gitu. Persoalannya adalah kita sulit nyaman. Kenapa sulit nyaman? Karena kita tidak terbiasa untuk mengembangkan pola perilaku hidup sehat ya. Jadi misalnya cuci tangan ya setelah bersalaman dengan orang. Karena apa? Ini adalah faktor kultural ya. Nah, coba deh, misalnya nih ya, ketemu sama teman gitu ya. Jadi yang mahasiswa-mahasiswa ini coba ketemu sama temennya. Kan biasanya kita ketemu sama teman, hai gitu ya, terus habis itu halo gitu, salaman, cipika-cipiki, kangen kalau nggak ketemu. Nah, begitu Anda ketemu, begitu Anda di new normal gitu ya, udah pakai masker, face shield gitu. Habis itu begitu mau salaman terus ya corona gitu ya. Nah, aduh. Iya kan. Nah, malah ada yang memilih ya. Kalau orang tua saya sendiri memilih apa coba? Karena dia nggak enakan orangnya ya, namanya orang tua ya, dia pilih tinggal di tempat tinggal saya ya, negara Sudian. Yang jauh ya dari rumahnya gitu ya. Karena kenapa? Karena sebenarnya domisilinya Poso saat ini.
new normal, tidak ada yang ganggu gitu ya. Nah gitu. Jadi dia stay-nya dulu awal-awal itu di Sudiang sampai semua orang paham bahwa dia harus melakukan social distancing gitu ya. Bukan hanya bagi orang-orang tua, tapi kita juga bagi anak muda seperti kita gitu ya. Kalau Anda ikutin postingan Twitternya Bintang Emon gitu ya. Jadi dia kan udah, coba Anda baca komen-komen anak muda di situ ya. Jadi dia bilang kapan sih bisa malam mingguan yang normal gitu ya. Nah itu, jadi banyak hal-hal kebiasaan-kebiasaan yang harus kita ubah dan itu menimbulkan ketidaknyamanan masalah ekonomi dan sebagainya. Nah, tetapi ada juga orang-orang yang bisa melihat peluang ya di balik bukan berarti corona ini adalah konspirasi, bukan demikian, tetapi karena memang dia melihat peluang ya, dia hanya punya insting bisnis yang jauh lebih tajam dibanding orang lain ya. Misalnya tiba-tiba ada yang bikin hijab model masker misalnya gitu ya, jadi ya kan yang auto pakai langsung ketutup wajah gitu, atau misalnya dia bikin face shield ya, jadi face shield dulu kan nggak ada yang jual face shield ya, nah dia bikin face shield, dia jual masker ya, dulu memang oke. Ada yang begitu menikmati di rumah ya, sungguh menyenangkan. Oke. Betul. Iya betul, Arifah, tinggal di rumah itu menyenangkan untuk orang yang suka tinggal di rumah. Ya Ibu, ada yang singgung itu kalau orang introvert katanya lebih nyaman kalau di rumah, jadi pandemi ini justru menjadi suasana yang ekstrovert seperti itu, yang sering keluar atau sering mengharapkan adanya interaksi langsung seperti itu. Ya makanya, jadi kalau sebenarnya gini, introvert juga sebenarnya tetap nggak ada orang di dunia ini yang nggak butuh interaksi dengan orang lain gitu ya, walaupun dia introvert sekalipun, jadi nggak ada. Jadi memang tetapi ada yang lebih senang melakukan interaksi. Nah, yang selalu dianggap lebih senang itu adalah orang yang ekstrovert itu tadi. Ya, walaupun sebenarnya orang ekstrovert juga tetap butuh waktu untuk dirinya sendiri gitu ya. Nah, kalau di saat pandemi, gimana caranya akhirnya dong Bu? Saya nggak bisa ketemu acara yang mungkin kita dulunya tidak pernah lakukan. Misalnya pertemuan virtual itu menjadi trending ya. Jadi kita bisa ketemu secara virtual seperti ini itu saja sudah senang sekali rasanya gitu ya, sudah menghadirkan perasaan ya kangennya terobati gitu ya, gitu. Jadi itu sudah bisa dilakukan, walaupun ya secara perasaan ya, namanya perasaan sulit diikutin ya, walaupun perasaan itu kita masih pengennya ya kalau bisa ketemu langsung ya. Himpunlah teman-teman Anda untuk bertemu secara virtual, bikin seru-seruan ya. Seru-seruannya kalau misalnya memang temannya bersedia, banyak challenge kok yang bisa dilakukan sama-sama, brush challenge, apa macam-macam gitu ya. Gitu ya. Ya biar Anda gak gabut juga di rumah gitu kan. Gitu. Jadi kemarin sempat saya buka question and answer di Instagram saya Ibu. Jadi ada beberapa teman saya juga yang memberikan beberapa pertanyaan. Jadi mungkin bisa saya langsung tanyakan Ibu. Jadi ada yang bertanya, itu sempat sudah ditanya sama Ibu kalau ada masyarakat yang berkata bahwa pandemi COVID-19 itu hanya hoax atau hanya konspirasi. Apakah bisa dikatakan bahwa masyarakat yang
beranggapan seperti itu gagal dalam menghadapi pandemi seperti ini. Oke. Kalau masalah orang yang percaya hoax itu adalah masalah cara dia berpikir ya, cara dia memandang. Di bisik sebelumnya bahwa ada beberapa tipikal orang dalam menanggapi pandemi ini gitu. Jadi itu sebenarnya tidak melulu berarti bahwa dia gagal beradaptasi gitu ya dengan pandemi COVID-19 ini gitu. Ada orang yang walaupun dia menganggap ini konspirasi ya, tetapi dia tetap menjalankan protokol kesehatan karena dia merasa bahwa dia harus tetap, karena dia takut dengan aturan ya dia tetap aja, kalau misalnya ada keluarga yang meninggal dia ikut dengan aturan COVID-19 ini gitu. Jadi terlalu banyak aspek ya yang bisa membuat orang percaya dengan hoax, dan ini saya kira kebiasaan berpikir ya. Jadi kebiasaan kita dalam mengolah informasi di sekitar kita gitu. Ketika bahkan orang well educated sekalipun itu tidak menjamin bahwa Anda punya pemikiran yang bisa terhindar dari hoax ini tadi gitu. Karena sekali lagi Anda mungkin bisa ingat tentang post-truth ya. Jadi teori yang post-truth itu, jadi bahwa yang sebuah hal yang kemudian diulang-ulang terus-menerus ya, tetapi walaupun itu salah, tapi itu diulang-ulang terus. Itu yang perlu kita tidak bisa menyimpulkan dari situnya. Justru kalau menurut saya orang yang gagal dengan beradaptasi dengan pandemi ya orang-orang yang akhirnya menarik diri ya secara persisten ya terhadap mungkin interaksi yang harusnya dia lakukan selama ini. Kalau pengalaman saya nih klien, saya ada klien well educated ya, nggak usah saya sebutkan jabatannya apa gitu ya. Dia sendiri, kemudian ada anaknya 1 orang, lalu dia punya ponakan 2 orang gitu. Nah, saking paniknya dia terhadap situasi pandemi ini, dia minta 2 ponakannya ini pindah rumah. Ya, jadi dia minta supaya nggak usah tinggal di sini karena ponakannya itu setiap hari itu pergi keluar ya, habis itu pulang. Nah, puncaknya adalah ketika ponakannya ini demam. Ya. Nah, tetapi ingat bahwa manusia itu selalu punya cara. Jadi selalu cari cara supaya dia bisa dan semacamnya. Pasti kita selalu berusaha supaya bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan itu, mengakhiri perasaan ketidaknyamanan itu. Nah, ketika ponakannya itu panas, yang dipanggil apa coba? Satgas COVID-19. Itu juga COVID ya, Bu. Lah, iya makanya. Nah, tapi itu kan caranya dia biar dia lega kan. Nah, terus kita mau ketawain kan. Nah, ya itu kita sekarang bisa ketawa karena bukan kita yang ngerasa. Nah, ketika dites ternyata enggak kok ya. Jadi yang pertama rapidnya non reaktif, dia minta di swab, swabnya juga negatif gitu. Jadi ya so far itu banyak cara yang orang selalu bisa lakukan supaya kita bisa adaptasi. Saya kira ini teorinya Gazzali itu cukup mewakili ya kondisi pandemi ini ya, bahwa semua tubuh kita, jadi saya menciptakan mekanisme ketika kamu terdesak, ketika kamu merasa stres, ketika kamu merasa panik gitu ya,
kalau kamu nggak bisa hadepin, ya udah kamu step back aja dulu gitu. Jadi istilahnya kan fight or flight gitu ya, gitu. Tetapi mungkin kalau disebut flight berarti kabur dong. Tapi saya nggak setuju dengan istilah itu. Kalau saya step back nggak ada masalah ya. Jadi kita mundur aja dulu sebentar. Kalau misalnya kita udah nyaman dengan diri kita sendiri, kita udah tahu apa yang kita mau lakukan, baru kita maju pelan-pelan gitu. Dengan perencanaan yang jauh lebih matang pasti gitu. Gitu Neni. Kita beradaptasi itu adalah bentuk juga yang hal yang juga harus kita syukuri, karena adaptasi melahirkan keterampilan baru. Iya betul. Neni udah bisa apa sekarang? Udah pinter masak. saya semenjak pandemi ini suka masak begitu Bu. Jadi lihat resep-resep di YouTube, jadi kita bisa belajar. Jadi mungkin teman-teman yang lain juga punya keterampilan yang lain. Jadi sangat banyak yang bisa dilakukan di tengah pandemi seperti ini. Mungkin kita pertanyaan yang lain Ibu. Jadi sebenarnya bagaimana perspektif psikologi dalam memandang manusia yang seyogianya itu bisa berdamai dengan keadaan di luar, karena masyarakat atau justru membuat masyarakat itu enak dengan kondisi yang baru seperti ini, dan akhirnya banyak yang mengaku pemerintah, ada yang Oke. Nah, yang pertama, kalau masyarakat kita ada yang nggak mau patuh gitu ya, saya rasa karena gini, tidak ada yang bisa, dia merasa bahwa kalau saya nggak bergerak ya, kalau saya tidak, jadi itulah bentuk adaptasi dia gitu. Bisa diganti kacamatanya ya. Tadi kan kacamata yang dipakai adalah dia melanggar nih gitu ya. Jadi kacamata yang dipakai adalah dia melanggar nih Bu gitu. Apakah dia melanggar? Itu dari perspektif kita, dia melanggar gitu. Tapi apakah kita punya solusi buat mereka supaya mereka bisa stay alive gitu ya? Bisa makan aja gitu, bisa nggak kita memberikan solusi? Mau bagi-bagi. Makanya pemerintah, saya juga nggak bisa menyalahkan pemerintah ketika akhirnya pandemi ini menjadi sedikit kayaknya longgar gitu ya, gitu. Jadi sepertinya longgar. Bahkan sudah pernah ada pernyataan bahwa kita kalau bisa kita menganggap bahwa corona ini sama aja seperti tuberkulosis, kanker dan sebagainya yang kita hidup kok setiap hari bersama dengan penyakit ini, bahwa negara kita bukan negara kaya raya ya, yang bisa mengelola, menghandle masyarakat yang nggak mampu ini. Jadi, nah satu lagi berarti tambahannya, you have to be grateful to your life, karena kamu nggak harus berjuang begitu keras ya untuk bisa mendapatkan kehidupan seperti mereka yang harus berjuang, walaupun taruhannya harus mati ya, tetapi mereka berusaha supaya bisa bertahan hidup. Jadi kalau saya kacamatanya mau punya Freud aja ya, gitu ya. Jadi bahwa dorongan id ini sudah jauh lebih besar dari super ego ya. Siapa yang bisa kasih saya makan misalnya ya, gitu. Nah itu. Jadi apakah kita berpikir sampai di poin itu gitu. Jadi ini juga nampaknya seperti permakluman, tapi bukan permakluman ya. Ya, that's the real life ya. Silahkan Anda lihat ya. Jadi itu sudah 5 juta. 5 juta orang di PHK se-Indonesia. Siapa yang mau memberi makan? Gitu ya. Jangan heran kalau di story Anda
semua orang udah jadi penjual. Iya, betul. Semua orang udah jual, ada yang nggak pernah jualan, yang dulu mungkin gengsi mau jualan dan sebagainya, mereka hari ini jualan. So itu bentuk adaptasi juga gitu ya. Bagaimana bisa bertahan hidup ya? Oke. Saya ada pengalaman. Bapak saya gini, jadi dia pernah bertemu orang di masjid, ya. Jadi pakaiannya sangat rapi, gitu ya, benar. Terus dia bilang sama bapak saya gini, katanya, Pak, bagi saya 20.000. Saya hari ini saya dan keluarga saya belum makan. Jadi sudah di PHK. Tidak ada tabungan, gitu ya. Ya, kita nggak bisa. Jadi ini juga jadi catatan penting. Pandemi ini mengajarin kita bahwa nggak bisa 1 bulan gaji itu terus habis gitu. Karena ada situasi-situasi nggak normal yang seperti ini yang kita nggak bisa prediksi di masa depan, gitu ya. Nah, jadi itu yang perlu kita self management ini memang harus ditata dengan baik mulai dari sekarang. Karena kita kan pikirannya ya, kalau kita udah gajian nih setiap bulan, oke lah, boleh lah gitu ya, habis deh setiap bulan gitu, gitu. Jadi itu yang harus dikelola. Wah, ini ngeri banget. Tapi menurut saya itu it depend on your own perspective ya. Bagaimana Anda melihat pandemi ini? Ketika Anda melihat pandemi ini benar-benar hanya sebagai musibah, ya udah jadinya musibah. Tapi kalau Anda bisa melihat pandemi ini sebagai ya itu yang Anda dapatkan gitu, Neni. Siapa gitu? Ya kita pasti akan mengukur ya tindakan kita terhadap lingkungan, gitu kan? Itu. Jadi kita tidak langsung kita tidak langsung berperilaku seperti biasanya, gitu. Kan awkward banget kalau misalnya baru ketemu terus, hei ya ampun kamu siapa? Gitu kan? Itu awkward gitu, pasti aneh ya, gitu. Nah sama dengan pandemi ini gitu ya, bahwa kita melakukan penolakan, denial itu juga sebagai bentuk adaptasi kita terhadap dia lagi kebetulan saudaranya meninggal waktu itu, dan kemudian dia ketemu dengan saudaranya yang lain. Nah, terus bapak saya gini gitu ya, enggak, saya nggak mau salaman gitu. Dia gini aja, terus dibilangin gini, kamu takut sama corona? Takut mati karena corona? Gitu. Kata bapak saya, kalau misalnya saya memang harus mati karena corona, ya alhamdulillah, ya udah nggak apa-apa, karena itu kan saya tidak boleh menyerah begitu saja gitu ya, bahwa kalau misalnya saya terkena wabah ini, saya pasti harus melakukan penyesuaian gitu. Jadi ini bentuk-bentuk denial itu sebenarnya juga bentuk penyesuaian. Nah, itu membuktikan bahwa selalu ada proses ketika kita beradaptasi dengan situasi baru ya, gitu. Jadi itu prosesnya panjang, Neni. Jadi nggak bisa kita langsung. Di teorinya Sally, orang beradaptasi itu kalau sukses, kalau dia gagal, dia akan memang dia nggak bisa lagi bertahan ya, maka yang terjadi adalah dia akan exhausted.
Ya, Bu, saya sudah pindah tempat. Semoga di sini. Oke, aku mau tanya Neni, boleh ya gantian jadi host. Nah, kan? Terus Neni pindah nih ke sini nih. Nah, jadi a part of adaptation itu harus apa orang Neni? Tidak boleh menyerah. Gak boleh menyerah, satu. Dua, apa? Sabar. Physically, secara sabar. Apa lagi? Harus relax. Relax. Terus Anda harus move. Badannya harus gerak kan? Ya, gitu. Jadi adaptasi ya kita harus mau gerak. Gak bisa kalau yang mager-mager ya udah nggak tidak dia nggak ada gitu. Jadi kalau kita tidak bergerak kita tidak akan beradaptasi gitu kan. Nah ketika kita bergerak gitu kan. Nah itu jadi itu udah bagian dari adaptasi gitu. Nah ini udah pengalaman langsung ini, hebat. Ya, Ibu, tadi juga kepikiran kenapa ini saya tidak pindah-pindah saja ya, supaya siapa tahu dengan kita dapat jadi mungkin ini juga bisa jadi belajar. Cuma kalau jadi itu jangan menyerah, apalagi bisa ini mungkin ada merasa putus asa. Saya juga mungkin salah satu. Kalau kakak mungkin ada yang ingin bertanya langsung ini saya katakan ya. Ibu mungkin saya ingin menanyakan Putus-putus Nen suaranya. Halo, tes sudah baik ya. Oke. Kan kita sudah beberapa bulan nih menghadapi situasi ini. Jadi mungkin ada teman yang kita pikirkan atau tidak bisa melakukan karena memiliki milenial dampak. Oke. Saya akan ulang pertanyaannya karena agak putus-putus ya. Jadi apa tadi pertanyaannya adalah bahwa di masa pandemi ini ada yang susah melakukan adaptasi karena cara berpikirnya. Iya, benar gitu. Jadi dihambat untuk beradaptasi karena cara berpikir yang dimiliki. Itu yang dimaksud oleh Neni. Oke. Baik. Sebelah ini. Jadi ada cara gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda nggak cukup bisa mempengaruhi pikiran Anda sendiri, gerakan tubuh. Jadi tubuhnya yang diperintah untuk bergerak gitu. Jadi kalau misalnya Anda lakukan sesuatu, all you have to do just do it gitu. Jadi belum kalau di pikiran itu susah beradaptasinya, kita lakukan aja dulu. Misalnya apa yang paling sederhana? Ya udah kalau misalnya Anda harus mengerjakan skripsi tapi kayaknya inspirasi nggak muncul gitu ya. Ya udah duduk aja dulu, buka laptop gitu ya. Terus belum bisa, Bu. Ya,
gitu. Jadi kalau yang milenial, sebenarnya event milenial harusnya Anda punya alternatif kegiatan yang jauh lebih besar gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah betul-betul kayak deadlock gitu ya, mau begini bosan, mau begini males gitu. Ya, tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita melakukan aktivitas-aktivitas baru gitu. Dan memang pandemi ini push us until the limit. Bagaimana caranya biar kita nggak bosan dengan kegiatan yang ada di rumah gitu. Jadi kajian psikologi yang baru-baru saya baca juga itu kedengeran. Neni yang nggak kedengeran suaranya ya. Oke. Yang disampaikan Ibu Isti, saya benar-benar banyak belajar bahwa bahkan WHO pun juga masih dalam proses adaptasi dengan pandemi seperti ini. Jadi kita orang-orang yang masyarakat, mungkin masyarakat biasa apalagi, tentu juga harus beradaptasi dengan pandemi global COVID-19 ini. Jadi teman-teman, jika ada yang ingin bertanya lagi bisa ditanyakan di kolom komentar. Sebentar lagi mungkin kita akan menutup sesi lagi. Jadi mungkin itu terkait dengan terakhir dari saya, bagaimana harapannya kepada masyarakat khususnya dalam menghadapi situasi pandemi seperti ini yang berkaitan dengan Oke, jadi yang pertama, adaptasi pertama adalah membiasakan hidup sehat gitu ya. Jadi hidup sehat itu bukan hanya anjuran PHBS selama ini. Jadi yang PHBS kan masker oke dipakai, kalau misalnya Anda berkeluar hand sanitizer bawa gitu ya. Kemudian sampai rumah kalau Anda dari luar, kalau bisa Anda mandi, kalau misalnya Anda ada anak kecil, ada orang tua gitu. Pastikan diri Anda bersih, baru Anda bisa berinteraksi dengan keluarga. Tetapi yang jauh lebih penting adalah membersihkan mindset gitu. The more negative your mindset, the more negative your well-being gitu. Jadi well-being kita nggak bisa menjadi baik, kita nggak bisa menjadi sejahtera secara psikologis kalau kita pikirannya buruk terus. Gitu ya. Jadi saya harapannya dengerin aja pikiran negatif terhadap seluruh instruksi tersebut ya. Walaupun saya paham misalnya kenapa jadi pikirannya negatif, karena misalnya kan itu keluargaku kok mau di-COVID-kan padahal sakitnya bukan COVID. Ya udah, kalau ternyata itu yang harus dilakukan, itu lakukan. Ikhlaskan itu bukan hanya untuk kita, tetapi supaya orang-orang lain juga nggak terjangkiti, gitu. Karena ini ada kasus, ini beneran kasus ya. Jadi ada orang dia mengurus orang tuanya yang COVID, dia kena COVID, dia dipeluk oleh kakak iparnya, ya namanya kita berduka ya. Jadi peluk-pelukan kadang-kadang kita nggak sengaja. Orang tuanya meninggal karena COVID, nggak lama itu kakak ipar yang peluk dia itu kena COVID juga dan meninggal juga gitu. Nah ini kan ya masih mau bilang ini konspirasi gitu ya gitu. Jadi kalau kita nggak ada kok, finally kita akan berakhir ya. Ini teorinya Rollo May itu semua yang hidup pasti mati, tapi karena kamu tahu kamu akan mati, maka kamu harus menjadi sebaik-baik makhluk ketika kamu hidup gitu. Supaya begitu mati kamu dikenang dengan banyak manfaat yang kamu punya gitu. Jadi kalau saya stay positif aja, tetap berpikir bahwa banyak pikiran negatif. Iya, jadi kalau dia ya kan, kalau misalnya nih gampang mahasiswa aja. Temannya udah mulai proposal, waduh mati saya gitu, repot
ya. Mending kalau gitu ya, kalau seperti itu udah matikan HP ya, take your time ya, kemudian be compassionate to others, betul Patricia gitu ya, compassionate juga terhadap diri sendiri gitu, take time, self care gitu. Kalau udah tahu nggak nyaman dirinya, ambil jarak dengan dunia Anda, sederhana, duduk diam aja sendiri, mikir-mikir tentang diri kita. Kalau Anda punya taman sedikit atau Anda punya kamar sendiri, putar musik yang menenangkan. Kalau Anda punya harum-haruman, aromaterapi gitu ya, ya Anda coba deh dibayangin aja udah enak gitu ya. Begitu Anda stres gitu ya, ada aromaterapi, ada musik yang ringan ya gitu ya, yang menenangkan, lalu kemudian Anda tenang-tenang duduk sendiri ya, relaxing yourself ya. Pandemi ini mengajarin kita apa? Pandemi ini mengajarin kita mencari yang esensi, bukan sekedar sensasi gitu. Oke. Saya kira itu dari pasti juga teman-teman, saya berharap bahwa teman-teman yang bergabung dan menyaksikan live ini itu bisa banyak mengambil insight dan pelajaran bahwa jangan menjadikan pandemi ini sebagai beban, tapi jadikan sebagai arena untuk kita belajar, beradaptasi, membersihkan pikiran-pikiran yang mungkin masih negatif kepada orang lain maupun kepada diri kita. Jadi jika teman-teman sudah tidak ada lagi pertanyaan, saya mungkin akan menutup sesi live kita pada hari ini. Jadi terima kasih banyak Ibu Isti telah bergabung. Sama-sama. Ini merupakan sosok kayak panutan begitu Ibu. Jadi sebenarnya agak-agak grogi Bu, apalagi banyak masalah-masalah yang tadi terjadi. Saya minta maaf Bu, mungkin ada juga salah kata. Nggak apa-apa ya. Sampai bertemu lagi di sesi bincang psikologi di minggu-minggu selanjutnya. Terima kasih.